Perkenalkan, nama saya Magdalena dengan NIM 100 11 28 20 25 039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar resiko lingkungan di kawasan lahan basah. Lahan basah atau wetland adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, bersifat permanen atau musiman. Yang digolongkan ke dalam lahan basah ini diantaranya adalah rawa-rawa, termasuk rawa dan bakau, payau, dan gambut. Air yang menggenangi lahan basah dapat tergolong ke dalam air tawar, payau, atau asin. Selanjutnya adalah seberapa pentingkah lahan basah? Berikutnya adalah tipe-tipe ekosistem lahan basah. Yang pertama ada rawa pasang surut, merupakan lahan rawa yang genangannya dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Berdasarkan pola genangannya atau jangkauan air pasangnya, lahan pasang surut dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama tipe A, tergenang pada waktu pasang besar dan pasang kecil. Yang kedua ada tipe B, tergenang hanya pada pasang besar. Yang ketiga tipe C, tidak tergenang tapi kedalaman air tanah pada waktu pasang kurang dari 50 cm. Tipe yang terakhir yaitu tipe D, tidak tergenang pada waktu pasang air tanah lebih dari 50 cm, tetapi pasang surutnya air masih terasa atau tampak pada saluran tersier. Tipe yang kedua adalah tipe rawa lebak. Rawa lebak adalah lahan rawa yang genangannya terjadi karena luapan air sungai dan atau air hujan di daerah cekungan pedalaman. Nah, rawa lebak ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, lebak dangkal atau lebak pematang, yaitu rawa lebak dengan genangan air kurang dari 50 cm. Lahan ini biasanya terletak di sepanjang tanggul sungai dengan lama genangan kurang dari 3 bulan. Yang kedua ada lebak tengahan, yaitu lebak dengan kedalaman genangan 50-100 cm, di mana genangan ini biasanya terjadi selama 3-6 bulan. Yang ketiga ada lebak dalam, yaitu lebak dengan genangan air lebih dari 100 cm. Lahan ini biasanya terletak di sebelah dalam menjauhi sungai dengan lama genangan lebih dari 6 bulan. Tipe yang terakhir adalah rawa lebak peralihan, merupakan lahan rawa lebak yang pasang surut airnya masih terasa di saluran primer atau di sungai. Pada lahan seperti ini, endapan laut yang dicirikan oleh adanya lapisan pirit biasanya terdapat pada kedalaman 80-120 cm di bawah permukaan tanah. Berikut ini adalah tindakan-tindakan yang dapat merusak atau menghilangkan kawasan lahan basah. Adapun ruang lingkup proses manajemen risiko diantaranya, yang pertama menentukan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya, yang kedua mengidentifikasi risiko, yang ketiga menganalisis risiko, yang keempat mengevaluasi risiko, yang kelima melakukan pengendalian risiko, yang keenam monitoring dan telaah ulang, dan yang terakhir melakukan koordinasi dan komunikasi. Manajemen risiko bertujuan untuk meminimalkan kerugian dan meningkatkan kesempatan, yang mana pada dasarnya manajemen risiko ini bersifat pencegahan terhadap terjadinya kerugian maupun aksiden. Yang pertama ada identifikasi risiko, merupakan tahapan pertama dari proses manajemen risiko. Tahapan ini adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan, diimplementasikan untuk mengidentifikasi kemungkinan risiko, sumber, insiden, konsekuensi, penyebab kejadian, pengendalian, waktu, dan tempat. Yang kedua ada analisis risiko, merupakan sistematika penggunaan dari informasi yang tersedia untuk mengidentifikasi hazard dan untuk memperkirakan suatu risiko terhadap individu, populasi, bangunan, atau lingkungan. Analisis risiko terbagi menjadi 2. Yang pertama ada analisis kualitatif, yaitu berbentuk kata atau skala deskriptif untuk menjelaskan besar potensi risiko. Dan yang kedua ada analisis semi kuantitatif, yaitu memberikan peringkat dari suatu kejadian yang berpotensi menimbulkan konsekuensi yang parah. Yang terakhir ada controlling risk, yaitu untuk mengendalikan risiko perlu adanya tanggung jawab dari perusahaan atau pekerjanya agar dapat meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Baiklah, demikian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.